Yo, selamat datang di Azura Tour. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa video atau audio ini dibuat hanya untuk hiburan dan karya semata, tanpa ada niat menyinggung siapapun. Salam hangat dan selamat menikmati. The World Online, karya Seng Hyao Jin Ke. Art Online, sebuah MMORPG virtual yang berlangsung hingga tahun 2190. Sebuah permainan yang membuat semua orang akan bertaruh untuk masa depan mereka, berada di peta yang 10 kali lipat ukuran bumi di dunia nyata. Para pemain bertarung untuk menjadi yang terkuat di dalam game pertama yang menampilkan petualangan secara pribadi, konstruksi, wilayah, dan peperangan besar. Untuk setiap kematian yang kau alami di dalam game, levelmu akan turun kembali ke nol. Oh Yang Suo, pemain yang di atas rata-rata, mengalami pengkhianatan hanya demi sebuah peralatan. Saudara lelakinya yang selama ini menemaninya mengkhianatinya dan menikamnya dari belakang. Kali ini, setelah ia berinkarnasi dalam permainan, Oh Yang Suo bersumpah untuk membalas dendam. Namun, dalam pengertian peristiwa yang tidak terduga, Oh Yang Suo menemukan dirinya kembali di 5 tahun sebelum pengkhianatan. Tepat sebelum rilisnya Art Online. Kali ini, dipersenjatai dengan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya, Oh Yang Suo akan berani menempuh jalan baru. Bagaimana menyelesaikan quest dengan sempurna? Peta pertempuran historis apa yang akan muncul? Bagaimana seharusnya seorang bangun wilayah mereka memanfaatkan pengalaman dari para pendahulu dalam kehidupan terakhirnya? Oh Yang Suo membuat upayanya untuk menjadi yang terbaik, melawan segala rintangan. Ikuti perjalanannya untuk menjadi penguasa dunia. Jenis kisah berbeda yang memadukan kisah karakter dan game virtual dengan menekankan pada pembangunan kerajaan dan peperangan. Bab 1. Reborn. Pikirannya masih bergema dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, bermain berulang-ulang seperti film. Langit berwarna merah darah, medan perang sobek dan dikotori dengan lengan dan baju besi yang rusak. Kuda-kuda berteriak hampir seperti manusia, dan angin bertiup kencang, memenuhi udara dengan bau manis darah yang tumpah. Tidak ada yang bergerak, mereka yang mengalami konfrontasi yang gelap. Saudara-saudara yang hidup dan mati, yang bertarung bahu-membahu beberapa saat yang lalu, sekarang saling berhadapan dalam pertempuran. Pada saat ini, bahkan udara tampak membeku. Tidak jauh dari pusat pertarungan, berbaring tubuh seorang pria besar dan mengerikan. Semua berlumur darah dari pertarungan besar-besaran. Dia adalah seorang Song Heitar, pemimpin Blackwind House, seorang ahli peringkat raja ke-19 dalam daftar Yamen yang paling dicari. Di bawah jenazahnya, cahaya ungu dari harta yang besar bersinar di sekelilingnya, menunggu untuk diklaim. Kenapa? Bicara seorang pemuda tampan, tinggi dan kurus, mengenakan baju besi dengan peralatan yang kuat di atasnya, memegang tanda tangannya, Cloud, Dragon, Halberd. Dia terluka serius, setengah berlutut di tanah. Tombak berdarahnya membuatnya tetap tegak saat dia bersandar padanya. Darah mengalir keluar dari dadanya, membasahi baju besinya. Jika seorang melihat dengan hati-hati, luka itu sebenarnya berasal dari pisau kecil. Di seberangnya berdiri seorang lelaki setengah baya dengan janggut gelap, alis tebal, dan mata merah. Pria itu mengenakan chainmail mitral dan memegang tombak emas, siap bertarung setiap saat, dan seperti meneriakkan kekejaman realitas situasi. Untuk hidup,
kehidupan yang lebih baik. Suara serak pria yang lebih tua itu menjawab. Suaranya tegas, seakan kurang menanggapi pertanyaan daripada meyakinkan dirinya sendiri atas tindakan sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berhenti berbicara. Dengan tenang, melihat pemuda itu mati di hadapannya. Wajah pria yang lebih muda itu menunjuk pada baju besi di bawah mayat, hanya untuk peralatan peringkat platinum. Hahaha, benar-benar konyol. Suara menjadi dingin dan tajam. Orang yang selalu memperhatikan punggungmu, saudara yang terhormat, berbalik dan menikamku. Dia sangat lemah, tetapi mata hitamnya masih jernih dan tajam. Tetapi sekarang, ada rasa penghukum diri yang melekat di dalam diri mereka, yang belum pernah ada sebelumnya. Kakak, tidak peduli apa pada akhirnya, itu hanya permainan. Suatu hari, kita harus pergi dari sini dan kembali ke dunia nyata. Aku tidak menyangka ada persaudaraan kita 5 tahun persahabatan akan bernilai bahkan dari sekedar penurunan peralatan berharga dalam permainan. Maaf, kakak ketiga. Suara masih tenang dan tidak berperasaan. Hahaha, maaf. Sangat konyol. Kakak laki-laki, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ini. Keserakahan adalah dosa. Aku tidak menyalahkan kamu untuk itu. Pria muda itu sangat tenang, wajahnya tampak jejak emosi di atasnya. Mata seterang laut, tak terbatas dan tak terduga. Mereka melihat mengenal wajah itu, yang membuatnya mendapatkan julukan Shura berwajah dua. Ketika dia kedinginan, dia menakutkan musuh-musuhnya. Ketika dia hangat, untuk teman-temannya dia segar seperti angin musim semi. Tapi lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu, kata dengan dingin pada pria yang lebih tua. Ia meraih pedang yang menusuknya. Darah mengalir dari tangannya. Wajah setenang air tanpa riak di atasnya. Ia mengabaikan rasa sakit saat menarik. Dengan sobekan daging, pedang itu terlepas dari tubuhnya. Darah menyembur keluar dari hatinya. Bunga berdarah menghiasi medan perang untuk sesaat yang tenang. Dan layar membeku. Langit berdarah, semburan darah menyembur ke atas menuju surga. Begitu kecil, begitu keras kepala, seolah-olah itu orang lain. Ouyang Suo diam-diam menyaksikan ketika dia jatuh ke tanah dan tidak berdiri lagi. Berdarah keluar, dan akhirnya sekarang. Reinkarnasi berarti memulai dari awal lagi, tidak seperti game lain. Dalam game ini, kamu kehilangan segalanya saat mati. Level karakter kamu mulai menjadi 0, dan peralatan kamu hilang. Itu adalah hukuman mati yang paling kejam. Aku tidak akan dikalahkan oleh pengkhianatan ini. Aku akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Berpikir tentang saudara perempuannya, yang dia tunggu untuk kembali dari kota. Ouyang Suo mengesampingkan semua gangguan, menyegel sumpah ini dalam hatinya, dan perlahan membuka kelopak mata yang berat. Di atasnya ada langit-langit putih bersih. Dinding-dinding ruangan itu terbuat dari logam dan halus, kosong tanpa apa-apa di atasnya. Selain tempat tidurnya, tidak ada perabot lain di ruangan itu. Itu sederhana hingga ekstrim. Di dinding seberang ada poster permainan, dan hanya itu. Ini di mana? Ouyang Suo bertanya lantang. Bingung. Ini jelas bukan aula reinkarnasi. Kelahiran kembali selalu terjadi di aula reinkarnasi. Kelahiran kembali di aula selalu disertai dengan ratapan hantu, dikelilingi oleh seruan iblis saat ia bergerak menuju cahaya kehidupan baru. Apakah dia sudah kembali ke dunia nyata? Itu tidak benar. Jika dia menjadi offline dan kembali ke kenyataan, dia seharusnya berbaring di kabin permainan daripada di tempat tidur seperti sekarang. Matanya berfokus pada poster permainan tanpa berpikir. Sulit untuk melihat hal lain, dan dia langsung terpana. Poster itu terlalu akrab. Bagaimana mungkin
dia tidak mengalinya. Itu adalah poster pengumuman pemain pertama dalam sejarah yang menampilkan petualangan pribadi, pembangunan wilayah, dan peperangan besar dalam sejarah internet Art Online. Diharapkan untuk memasuki versi beta resmi pada tanggal 1 Januari tahun 2190. Jadi tetaplah di sini. Melihat garis propaganda yang menakjubkan, itu mengejutkan Ouyang Suo memutar balik tahun-tahun yang lalu dengan tiba-tiba yang menggelegar. 5 tahun lalu, ini adalah rumahnya. Ingatan tidak aktif membanjiri otaknya, merobeknya dari dunia game dan kembali ke bumi. Pada tahun 2170, fluktuasi abnormal terdeteksi di inti bumi. Setelah 3 bulan pengujian dan pengamatan perhitungan oleh para ilmuwan dari seluruh dunia mencapai kesimpulan yang mengerikan. Dalam sekitar 30 tahun, intinya akan meledak. Magma cair akan menyembur keluar dari mantel dan membakar semua kehidupan di bumi. Bumi akan menjadi seperti matahari, dunia api. Ketika laporan itu dikirim pemerintah federal, kepanikan muncul. Meskipun perjalanan ruang angkasa telah berkembang dengan baik dalam 200 tahun terakhir, sedemikian rupa sehingga umat manusia dapat melakukan eksplorasi bintang jarak jauh dan penyeberangan lubang cacing. Umat manusia belum menemukan planet kehidupan lain seperti bumi. Satu-satunya pangkalan ekstraplanet adalah di Mars, dan hanya menampung populasi terbatas, sementara masih membutuhkan dukungan dari Homeworld. Jika bumi akan dihancurkan, umat manusia masih tidak punya tempat tinggal. Setelah bencana ini dikonfirmasi, pemerintah pertama-tama beralih ke ide untuk mengubah Mars dan membuatnya lebih layak dihuni. Dan kemudian keajaiban terjadi. Laporan terbaru dari penjelajah antar bintang telah menemukan dunia baru yang menopang kehidupan di galaksi. Pemerintah tidak punya waktu untuk merayakan dan bukannya merencanakan rencana migrasi antar planet dalam waktu kurang dari 3 bulan. Planet baru ini bernama Harapan, karena itu adalah harapan terakhir umat manusia. Untuk menghindari kepanikan yang meluas, rencana imigrasi dijaga kerahasiaannya. Seluruh rencana dibagi menjadi banyak bagian independen dengan berbagai organisasi dan departemen yang bertanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa kecuali untuk Presiden Federal, tidak ada orang di bumi yang tahu rencana lengkapnya. Art Online adalah bagian penting dari rencana tersebut. Berfungsi sebagai pengalih perhatian dan harapan baru bagi orang-orang untuk melibatkan diri. Tentu saja, game ini mengenakan lapisan kerudung misterius saat itu terjadi. Perencanaan dan desain game ini, kemampuannya untuk beradaptasi dan tumbuh untuk mengakomodasi banyak pemain, dan klaim untuk plotline jauh melebihi pengulangan lelah serial TV serial. Tidak ada yang bisa mendapatkan detail yang cukup untuk memuaskan mereka. Tempat game dibuat menggunakan seluruh dunia sebagai tempat, dengan area diperluas 10 kali lipat. Tim desain game hanya bertanggung jawab untuk arsitektur, pengkodean, dan desain mode game. Adegan game spesifik dan NPC didasarkan pada data historis untuk template mereka. Tim desain sejati adalah arsip sejarah nasional dengan semua konten video, bahan teks, dan artefak budaya dipindai ke dalam host game utama, yaitu Gaia, kecerdasan buatan yang akan mengawasi game. Bahkan para perancang dan pemrogram tidak tahu pemain di luar tugas khusus mereka dan parameter desain. 15 tahun kemudian, pada tahun 2185, tes rahasia pertama Art Online dimulai, dengan semua peserta harus menandatangani perjanjian kerahasiaan yang ketat. Secara alami adalah banyak kompetisi untuk slot pengujian awal ini. Beberapa di antaranya bahkan menghasilkan pertumpahan darah. Tetapi ini semua diam. Untuk merasakan keadilan relatif dalam game, Gaia menghasilkan tanah baru, dan peta yang diukur tidak muncul dalam materi game resmi, tetapi beta tertutup. Gaia tidak mengamati perilaku permainan para pemain dan respon NPC. Menggunakan sejumlah besar data observasi tangan pertama, Gaia terus menganalisis dan meringankan terus-menerus menyesuaikan dan menyempurnakan pengaturan game. Partisipasi dilakukan dalam batch
Setiap sesi berlangsung selama 6 bulan. Setiap kali penguji berbeda dan konten game tidak sama. Setelah 4 tahun dan total 8 beta tertutup, Gaia benar-benar menutup permainan selama 1 tahun penuh. Perhitungan dan perhitungan deduktif. Dengan 1 Januari 2190 dijadwalkan untuk beta publik resmi, tidak ada seorang pun di industri MMORPG, bahkan orang dalam yang mengerjakan game, yakin tentang apa yang terjadi. Pada 20 Desember tahun 2189, situs resmi Earth Online diluncurkan. Itu dibagi menjadi 3 bagian standar: database, mall, dan forum. Basis data hanya memiliki informasi dasar tentang arsitektur game, dan tidak ada informasi terperinci tentang game. Di mall, satu-satunya komoditas yang dijual adalah kabin permainan dengan harga 100.000 kredit. Harga mahal membuat banyak pemain tidak bersemangat, ditambah dengan kurangnya informasi permainan. Bahkan dengan penerbitan poster dan menunjukkan beberapa gambar, publisitas untuk permainan tidak membuat dampak besar. Hanya mengumpulkan beberapa catatan bahwa itu mungkin sedikit tidak biasa. Sebagai reinkarnator, Ouyang Shuo tahu bahwa permasalahan yang tidak normal adalah hasil kompromi antara beberapa pihak yang terlibat dan Presiden Federal. Tujuannya sangat sederhana, dan itu untuk memperlambat pendaftaran awal ke dalam permainan oleh pemain biasa, sehingga orang-orang yang mendapatkan akses awal dan memainkan keuntungan melawan kedatangan yang lebih baru. Tentu saja, untuk mendapatkan keuntungan seperti itu harus membayar mahal. Harga ini cukup tinggi sehingga bahkan partai yang paling radikal pun tidak bisa mengatakan apa-apa. Tahun kemudian ketika kebenaran diumumkan, ketukan pintu mengganggu aliran kenangan di kepala Ouyang Shuo. Saudaraku, dasar gelandangan yang malas. Bangun, Bing Er lapar. Ouyang Shuo mengambil ponsel di tempat tidur dan melihat waktu. 28 Desember 2189. Ini adalah 3 hari sebelum pertandingan dibuka. Betapa indahnya momen-momen itu. Semua seperti kehidupan baru. Segala sesuatu di masa lalu adalah mimpi. Biarkan mati bersama angin, pikir Ouyang Shuo. Setelah kelahiran kembali, pengetahuannya tentang permainan dan keakrabannya para pemain dan semua kekuatan mereka, ditambah dengan bakatnya sendiri yang baik, Ouyang Shuo percaya bahwa selama dia berusaha, dia akan dapat membuat dunia baru dalam permainan, tempat berlindung untuk saudara perempuannya dan dirinya. Di dunia itu, dia tidak akan pernah membiarkan saudara perempuannya sendiri. Tidak hanya itu, dia akan membiarkan Bing Er menjadi seorang putri dalam permainan, seorang putri sejati. Bing Er, aku bangun untuk membuatkanmu sarapan. Bahkan Ouyang Shuo sendiri tidak menyadari bahwa dia menjadi begitu santai dan bahagia. Cerita pun selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Azuratul.